Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwati fillah rahimakumullah. Baiklah, kita lanjutkan daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bagian pertama. Kemarin kita membahas tentang orang yang memakan makanan yang halal. Untuk wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian yang kedua, yaitu tentang memakan makanan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, "Wa man akalal harama mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa da'ufa yaqinuhu wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ali, ingatlah olehmu, wa man akal harama, barang siapa orang yang memakan makanan yang haram, mata qalbuhu, hatinya akan mati. Dimaksud hati mati itu adalah hati seseorang itu akan sulit menerima kebaikan. Bagaimanapun kita memberikan nasihat, sampai sekalipun perumpamaannya ulama yang penuh ilmunya, tetapi karena sebab hatinya mati dan hati yang mati tersebut belum diobati, belum dihidupkan kembali, maka kebenaran, kebaikan yang dia dengar, yang dia perhatikan tidak akan masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena sebab dia memakan makanan yang haram. Coba kita introspeksi diri kita, sulit menerima kebaikan. Apakah salah satu faktornya itu karena sebab ada perkara haram yang masuk ke dalam perut kita? Dan yang kedua, kata Rasulullah, wa khaffa dinuhu, dan enteng agamanya, ringan agamanya. Yang dimaksud dengan enteng, ringan agamanya, satu, di sisi Allah, agama seorang hamba, seorang manusia, seseorang yang memakan makanan yang haram itu seperti tong kosong nyaring bunyinya, kosong. Di hadapan Allah agama seseorang itu kosong. Satu. Yang kedua, bisa jadi dari dirinya sendiri memandang agama itu adalah hal yang sepele. Kehidupan yang bernilai agama, yang harusnya dihiasi oleh agama, dibentengi oleh agama, agama itu sendiri dipandang oleh dia hal yang sepele. Sibuk mengejar perkara duniawi, sedangkan perkara ukhrawi dia pandang enteng. Kadang-kadang bisa timbul kata-kata, nanti sajalah ibadah, nanti ajalah tekun ibadah udah pas mau meninggal. Ini yang parah sekali. Emang tahu kapan meninggal? Jadi perkara-perkara ubudiyah, perkara-perkara agama itu dipandang enteng oleh dia. Oke, waspada. Apakah mungkin barangkali ada perkara haram yang masuk ke dalam perut? Yang ketiga, kata Rasulullah, wa da'ufa yaqinuhu, keyakinan seorang yang memakan perkara yang haram itu akan lemah. Lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemah keyakinannya dengan perkara-perkara yang bersifat ukhrawi. Seakan-akan antara percaya dan tidak. KTP-nya Islam, mengaku Islam, tetapi keyakinannya kurang terhadap Allah. Mana bukti keyakinannya kurang? Bisa jadi karena sebab, contoh perumpamaan, jarang sholat. Salah satunya jarang sholat. Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, tetapi jarang sholat. Apakah itu membuktikan keyakinan? Itu justru membuktikan bahwasanya lemah keyakinan kita, lemah keyakinan. Allah sendiri menyuruh, Allah berikan
suatu ancaman orang yang meninggalkan sholat toh malah dilanggar. Itu membuktikan bahwasanya keimanan kita, keyakinan kita lemah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hajaballahu da'watahu. Nah, doanya dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, terhalang, tidak sampai kepada Allah, tidak diterima oleh Allah. Ya. Di riwayat lain, salah satunya dalam kitab Maraqil Ubudiyah, ada 7 tingkatan yang mana doa itu akan dibawa oleh malaikat rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui 7 tingkatan ini dulu. Ya. Karena sebab memakan perkara yang haram, boro-boro sampai kepada malaikat kepada penjaga yang 7 ini, ya. Belum sampai juga udah ditolak. Belum sampai ke tingkat pertama, malaikat penjaga tingkat pertama udah ditolak. Boro-boro sampai kepada Allah. Kenapa? Karena masalahnya memakan perkara yang haram. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qallat ibadatuhu, dan ibadahnya sedikit. Mungkin ini menjadi tanbih atau warning atau peringatan buat kita. Coba kita introspeksi diri kita. Ibadah kita sudah maksimal atau belum? Apakah hanya sedikit ibadah kita di keseharian kita? Waspada, barangkali, jangan-jangan ada perkara haram yang masuk ke dalam perut kita. Maka kesimpulannya dari wasiat Rasulullah yang nomor 2 ini, orang yang makan haram, mati hatinya, ringan agamanya, lemah keyakinannya, terhalang doanya, dan sedikit ibadahnya. Maka oleh karena itu, ikhwan akhwati fillah, mari kita bersihkan perut kita. Bagaimana caranya? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengulanginya lagi, dan jaga betul-betul makanan kita, minuman kita, jangan sampai termakan perkara-perkara yang haram. Haram terbagi menjadi 2 bagian, haram zat dan haram maknawi. Haram zat seperti apa? Seperti memang barangnya barang haram, seperti makan daging babi, anjing, sebagainya. Haram maknawi, bisa perkara halal menjadi haram. Karena sebab apa? Karena sebab prosesnya itu adalah perkara haram. Contoh, ayam halal, tapi karena sebab mencuri maka menjadi haram. Ya, uang halal, tidak ada ayat yang mengatakan, tidak ada dalil yang mengatakan uang itu adalah perkara yang haram. Toh dia itu proses pembuatannya dari kertas perkara yang halal, tetapi karena sebab mencuri maka akan menjadi perkara yang haram. Maka ikhwan akhwati fillah, mari sama-sama kita menjaga diri kita. Mungkin cukup pertemuan untuk wasiat yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.